Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Malikus Saleh. Kali ini saya akan menceritakan tentang Archimedes. Sebelumnya, saya ingin memperingatkan teman-teman semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat dan bergembira. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Archimedes adalah seorang matematikawan Yunani, fisikawan, insinyur, penemu, dan astronom. Ia lahir pada tahun 287 sebelum Masehi di Sirakus, Sisilia. Ia adalah putra dari sejarawan matematika yang bernama Phidias. Selain itu, sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan masa awal Archimedes atau keluarganya. Dikatakan bahwa di masa mudanya ia pergi ke Alexandria, Mesir untuk menerima pendidikannya. Archimedes hidup selama 75 tahun dan meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi. Ketika itu, ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi. Ketika tewasnya Archimedes, ia sedang mengerjakan persoalan geometri dengan menggambarkan lingkaran-lingkaran yang berada di atas tanah. Sebelum dibunuh, Archimedes meneriaki pasukan Romawi tersebut dengan teriakan, "Jangan ganggu lingkaranku." Archimedes menjadi sangat terkenal ketika ia melompat dari bak mandi tanpa sehelai pakaian pun. Diceritakan bahwa pada saat itu pemerintahan dipegang oleh Raja Hiron II. Sebagaimana seorang raja pada umumnya, ia tinggal di kerajaan, lengkap dengan semua perlengkapan kerajaan. Satu-satunya hal yang membuatnya kurang adalah mahkota. Tidak ada benda indah tersebut di atas kepalanya, dan sebagaimana seorang raja pada umumnya, ia menginginkan hal tersebut. Maka sang raja pun memanggil tukang emas. Sang pandai emas pun datang ke istana, lalu bertanya tentang bentuk mahkota yang Raja Hiron II inginkan, serta bahan dasar pembuatannya. Yang pada intinya, raja tersebut ingin dibuatkan mahkota yang terbuat dari 100% emas murni. Sang pandai emas pun menyanggupi hal tersebut, lalu ia pulang. Dan beberapa hari kemudian, ia kembali menyambangi istana sambil membawa mahkota ciptaannya. Bukannya senang karena keinginan sang raja terpenuhi, raja malah merasa ada yang janggal. Jika dilihat, mahkota itu memang tampak biasa, bentuknya persis seperti yang raja inginkan. Namun, begitu diangkat, mahkota tersebut terasa lebih ringan dari seharusnya. Raja pun mulai curiga kepada sang pandai emas tersebut. Raja curiga bahwa mahkota tersebut tidak terbuat dari 100% emas murni, melainkan ada campuran bahan lainnya. Namun, sang raja tidak benar-benar bisa membuktikan kecurigaannya. Akhirnya, Raja Hiron II mengutus pengawal untuk mencari orang yang sangat pintar di penjuru kota. Didapatlah seorang yang bernama Archimedes. Raja Hiron II pun memerintahkan Archimedes untuk meneliti mahkota tersebut tanpa merusak mahkota sedikit pun. Setelah berhari-hari, Archimedes berpikir keras, ia tidak tahu cara membuktikan kecurangan pandai emas itu. Apalagi saat itu belum adanya alat elektronik yang dapat mendeteksi apakah sebuah benda tersebut terbuat dari emas murni atau emas campuran. Kemudian Archimedes juga dilarang untuk melelehkan emas tersebut. Dengan berbagai percobaan yang dilakukan terkait dengan luas, volume, permukaan alas pada mahkota tersebut, membuat Archimedes menjadi sangat lelah. Kemudian Archimedes pun menjadi galau. Pada suatu hari, ia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang penuh dengan air. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, ia melihat bahwa air dalam bak mandi meluap keluar sebanding dengan berat tubuhnya. Archimedes kemudian menyadari bahwa hal ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi mahkota tersebut. Dengan membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan jenis mahkota pun dapat diperoleh. Berat jenis mahkota akan lebih rendah daripada berat jenis emas murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang menambahkan perak ataupun logam dengan berat jenis yang lebih rendah, maka berat jenis mahkotanya akan lebih rendah.
Karena terlalu gembira dengan penemuannya itu, Archimedes buru-buru keluar dari bak mandi tanpa pakaian sehelai pun di tubuhnya. Ia berlari ke jalan sambil berteriak, "Eureka!" yang berarti sudah ditemukan. Kemudian, Archimedes pun datang kembali ke kerajaan untuk membuktikan penemuannya. Di depan sang raja, Archimedes menimbang emas murni seberat mahkota raja, jadi besarnya sama antara mahkota dan emas murni. Kemudian, emas murni dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Air pun meluap dan ditampung oleh wadah lain yang lebih besar lagi. Kemudian, ia mencelupkan juga mahkota ke wadah yang kedua yang juga penuh dengan air. Kedua wadah tersebut berukuran sama. Ternyata air yang meluap dari wadah kedua itu lebih banyak daripada wadah yang sebelumnya. Dari kejadian ini, Archimedes tahu bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni sepenuhnya, dan akhirnya si pembuat mahkota pun dihukum mati. Maka, dari kejadian inilah berlaku prinsip Archimedes, yaitu bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Perhatikan cuplikan video berikut ini. Pada percobaan yang pertama, ketika batu dicelupkan ke dalam air, batu tersebut akan tenggelam, dikarenakan massa jenis air lebih kecil daripada batu tersebut. Pada percobaan yang kedua, telur dicelupkan ke dalam air, maka telur tersebut akan melayang, dikarenakan massa jenis air sama dengan massa jenis telur sehingga telur akan melayang. Pada percobaan yang ketiga, kayu yang dicelupkan ke dalam air, maka kayu tersebut akan mengapung dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, sehingga membuat benda tersebut mengapung. Semasa hidupnya, Archimedes menemukan banyak sekali penemuan. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah skrup Archimedes, merupakan alat terkenal di Mesir yang digunakan untuk irigasi. Skrup ini terutama diciptakan untuk memindahkan air dari palka kapal besar, namun juga bermanfaat untuk menangani materi yang ringan dan longgar seperti abu, biji-bijian, pasir, dan lain-lain. Penemuan lainnya yaitu head ray. Archimedes menggunakan cermin bertindak secara kolektif sebagai reflektor parabolik untuk membakar kapal yang akan menyerang Sirakus. Kemudian yaitu ada cakar Archimedes. Ini adalah senjata yang ia rancang untuk mempertahankan kota Sirakus. Capit itu juga dikenal sebagai pengocok kapal, yang berupa lengan panjang seperti tengkorak untuk menggantung alat pengait logam besar. Ketika cakar dijatuhkan ke kapal penyerang, lengan akan ayunan ke atas mengangkat kapal keluar dari air dan mungkin tenggelam. Dalam bidang matematika, Archimedes adalah orang pertama kali yang memberi metode penghitungan pi dengan derajat akurasi yang tinggi. Menghitung besaran pi dilakukan dengan cara membuat lingkaran di antara dua segi 6. Dengan memperbesar jumlah segi, Archimedes membuat 96 sisi. Selain itu, Archimedes berhasil menemukan keliling sebuah lingkaran melalui eksperimen berulang kali menggunakan berbagai macam ukuran lingkaran, mulai dari yang sangat kecil hingga besar. Akhirnya, Archimedes menemukan suatu konstanta nilai pi besarnya 3,1415 yang berdasarkan nilai keliling lingkaran jika dibagi dengan diameternya selalu menghasilkan 22/7 atau setara dengan 3,14. Itulah sepenggalan kisah semasa hidup Archimedes. Ia merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Raja Hiron II. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.